Pak Kurnia, tadi malam selain membahas soal HAM, ada juga soal korupsi ini yang menjadi juga perhatian. Tapi dijawab ini hampir senada oleh ketiga capres. Ada beberapa hal yakni soal pemiskinan misalnya. Dan juga ada undang-undang perampasan aset. Apakah kalau menurut ICW sendiri strategi ini cukup untuk menjawab keresahan publik soal korupsi di Indonesia, Pak? Ya, yang pertama, kalau kami mencermati dalam proses debat pertama kemarin, yang jelas waktunya sangat pendek, sehingga para pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak bisa mengeksplor gagasannya hingga program-program yang konkret dan tidak bisa mempertanyakan kepada paslon-paslon yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sayangnya dari tiga pasangan calon tersebut tidak ada yang menyebutkan bagaimana sebenarnya kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana saat ini indeks persepsi korupsi kita anjlok. Mestinya bisa berangkat dari titik itu, kemudian baru bisa melihat bagaimana solusi atas permasalahan tersebut. Poin yang ketiga, kalau kami cermati debat kemarin, tiga pasangan calon itu masih melempar gagasan yang sangat umum. Sementara kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, kita harus mendetailkan bagaimana cara mereka merealisasikan. Saya ambil contoh, hampir semua pasangan calon bicara tentang undang-undang perampasan aset. Bahkan pertanyaan panelis juga mengarahkan bagaimana pemberian efek jera, terutama dalam hal kerugian keuangan negara. Satu sisi, problem dari RUU perampasan aset ini adalah problem dari partai politik yang mengusung Prabowo, yang mengusung Anies Baswedan, dan yang mengusung Ganjar Pranowo. Partai politik itulah yang menjadi penghambat atas persetujuan Undang-Undang Perampasan Aset. Maka dari itu, pertanyaan bagaimana cara mereka merealisasikan RUU Perampasan Aset itu yang menjadi krusial. Bukan hanya semata-mata kami akan mendukung, kami akan mengesahkan. Ya, pasti akan berbicara itu karena ini sedang jelang masa pemilu, tapi bagaimana caranya? Itu ketiga. Kemudian yang keempat adalah para pasangan calon ini tidak bicara tentang problem di internal penegak hukum, reformasi kepolisian, perbaikan kejaksaan, dan terutama yang menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, perbaikan Komisi Pemberantasan Korupsi praktis tidak tersentuh. Maka dari Hmm. itu, masyarakat sebenarnya tidak puas melihat gagasan pemberantasan korupsi dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden kemarin. Demikian, Mas. Baik, artinya memang banyak hal yang substansial yang belum tersentuh atau tersampaikan lewat gagasan-gagasan oleh ketiga capres. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.